Kerja. Datang setelah bulan ketiga, datang bulan 4. Ini berapa di bawah? 20.000. 20.000. Kemudian kata hakim, 20.000, masih sisa 600. Itu yang saya dapatkan. Yang jelas saya ingin agar orang tua saya tidak mempunyai hutang. Biarkan saya masuk penjara. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhirnya ketika dikasihkan 30.000, sisanya berapa Pak Ikhwan? 600. Kata hakim, ini ambil. Ternyata apa? Cek. Isinya 600.000 real. Siapa yang ngasih? Seorang pengusaha besar dari Arab Saudi yang mengetahui akan perkaranya di pengadilan. Dan dia tertegun dengan seorang anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya agar orang tuanya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergantung-gantung, tetapi dia mempunyai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakim belum selesai ceritanya. Hakim bertanya, kamu, kalau tidak saya setahun atau 2 tahun ya, kamu setahun dapat 10.000, 3 bulan dapat 20.000, gimana caranya? Gimana caranya? 3 bulan dapat 20.000. Kata dia, dengan istighfar. Saya tidak lepas mulut saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditunjukkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Aku berkata kepada kalian, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah mengutus hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, dan Allah akan menolong kalian dengan mengadakan bagi kalian, membuat untuk kalian anak. Bagi yang belum dapat anak, banyak-banyak istighfar. Bi amwalin wa banin, dan dengan harta-harta. Ini dipraktekkan oleh orang tersebut. Dan ceritanya nyata, bukan cerita bohong. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Musayyib, Sa'id Ibn Musayyib atau Sa'id Ibn Musayyib, beliau berkata tentang tafsiran daripada wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada mereka perkataan yang sangat baik. Karena kan tadi habis zuhur kita mengatakan atau kita pelajari tentang bagaimana memahami Al-Quran dengan pemahaman siapa? Mohon para sahabat. Para ikhwah sekalian, kata Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i, beliau mengatakan qaulul 'abdil mudhnib li sayyidil fadl al-ghalid. Ketika seorang anak ingin berkata kepada ibunya, kepada bapaknya, adalah seperti perkataan seorang budak yang mempunyai salah kepada tuannya yang keras dan kasar. Seorang budak yang salah, sudah salah, tuannya galak lagi. Bagaimana budak tersebut harus merunduk-runduk di hadapan tuannya? Itulah yang dimaksudkan daripada wa qul lahuma qaulan karima. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik. Seorang ulama terdahulu, Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma barra waliduhu min shiddati tarf ilaih. Tidaklah berbakti kepada kedua orang tuanya orang yang menajamkan pandangan matanya kepada orang tuanya. Subhanallah.
melihat seperti ini sama orang tuanya. Tidaklah berbakti kepada orang tuanya, ma barra walidahu min syaddid tarfi ilaihi. Seseorang yang menajamkan pandangan matanya kepada kedua orang tuanya, itu saja nggak boleh, apalagi sampai bunuh. Sekarang berapa banyak orang yang bunuh ibunya. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini Al-Hasan ibn Ali berkata, ya abati ya ummah wala yusammihima bi asma'ihima. Termasuk perkataan yang baik yang disebutkan di dalam tafsiran tadi dalam surat Al-Isra ayat 23 tadi, wa qul lahum qawlan karima, wahai bapakku, wahai ayahku, wahai bundaku. Itu perkataan yang baik. Tidak menyebutkan nama keduanya. Tidak menyebutkan nama keduanya. Hei, sini. Nama keduanya disebutkan. Nih para ikhwah sekalian, itu termasuk daripada perkataan yang baik. Sekarang ada orang bertanya, loh Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau mengatakan di dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah ketika waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai ilah? Maka dijawab oleh para ulama, Nabi Ibrahim sekarang menyebutkan nama bapaknya dengan nama Azar, padahal termasuk ajaran tidak menyebutkan dengan nama bapak. Maka jawabnya adalah pada waktu itu, jawabannya ada dua. Pada waktu itu orang tuanya berada di dalam kekafiran dan ketaatan kepada Allah lebih utama daripada ketaatan kepada makhluk yang kafir. Jawaban pertama. Jawaban yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau antum baca dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara, pakai ra fathah. Tapi yang kalau seandainya kita dibaca dengan azaru, maka berarti pada saat itu Nabi Ibrahim tidak memanggil, tetapi itu sebagai badal dalam bahasa nahwunya. Artinya, kalau saya ingin artikan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama Azar, Nabi Ibrahim pada waktu itu tidak memanggil bapaknya dengan nama Azar. Ini kalau dibaca dengan pakai apa? Azaru, bukan Azara. Paham para ikhwan sekalian? Paham? Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ini antik sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Kalau kita artikan enaknya seperti itu, tapi kalau kita artikan letter-leknya, dan rendahkanlah dirimu bagi mereka berdua sayap kerendahan karena kasih sayang. Sayap. Antum coba bisa lihat kenapa Allah di sini memakai kata-kata sayap, janahadzul, yaitu sayap kerendahan. Sayap merendahkan diri di hadapan orang tua. Maka jawabannya adalah karena burung jika ingin memeluk anaknya untuk mendidiknya, maka ia merendahkan sayapnya. Oleh karena itulah, jadilah merendahkan sayap merupakan kiasan dari cara mendidik yang baik. Seakan-akan Allah berkata kepada sang anak, perihalalah orang tuamu dan tempatkanlah mereka bersama engkau sebagaimana mereka berdua telah melakukan engkau ketika kecil. Ini yang pertama. Kenapa Allah memakai kata-kata sayap? Janah itu adalah artinya sayap. Yang kedua, ketika burung tatkala ingin terbang meninggi, maka ia pun akan membuka sayapnya, dan jika ia ingin turun, maka ia pun akan merendahkan sayapnya. Inilah kiasan daripada sikap tawadhu.
merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Kemudian para ikhwah sekalian yang terakhir, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Allah, kasihilah, rahmatilah mereka berdua sebagai mereka mengurusku ketika aku masih kecil. Dan ini doa, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin agar kita lebih lebih giat untuk berbakti kepada orang tua. Saya akan menyebutkan beberapa keutamaan dari berbakti kepada orang tua. Satu, berbakti kepada orang tua merupakan sifat Nabi. Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, di antaranya surat Maryam ayat 14 ketika berbicara tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Kemudian ketika berbicara tentang Nabi Isa, surat Maryam ayat 32, berbakti kepada orang tua merupakan sifat para nabi. Yang kedua, berbakti kepada orang tua lebih afdol, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, ngangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, coba lihat bagaimana indahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ya, agar kita tahu bagaimana mulianya berbakti kepada orang tua, kita harus tahu dulu keutamaan berjihad di jalan Allah, kan begitu? Perhatikan. Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtalu 10 marrat lima yara minal karamah. Tidak ada seorang pun yang telah masuk ke dalam surga ingin kembali lagi ke dunia dan dia memiliki apa yang ada di dunia, tidak memiliki apapun yang ada di dunia, kecuali siapa yang sudah masuk surga ingin keluar lagi dari surga, kembali ke dunia. Siapa mereka? Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka bercita-cita ingin kembali ke dunia dan dibunuh lagi 10 kali. Kenapa? Karena melihat keutamaan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadis lain yang menunjukkan bagaimana indahnya surga atau indahnya berbakti kepada orang tua dan lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzana fil jihad, dan dia minta izin ingin ikut berperang, ikut berjihad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak, kedua orang tuamu hidup enggak? Kemudian kata dia, na'am, iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid, maka di dalam kedua orang tuamu berjihadlah. Artinya apa? Berbaktilah, uruslah kedua orang tuamu. Nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbakti kepada orang tua lebih utama daripada sholat sunat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya ada seorang yang bernama Juraij, atau kita langsung saya sebutkan hadisnya, tapi hadisnya panjang karena waktu. Nabi Muhammad SAW bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidak ada yang berbicara ketika masih dalam buayan kecuali 3 orang. Ada nggak bayi-bayi yang bisa bicara? Yang masih dalam buayan? Nggak ada. Kecuali 3 orang, kata Nabi Muhammad SAW. Isa, yang pertama itu adalah Nabi Isa. Wa kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Juraij. Dan yang kedua adalah bayinya Juraij. Gampangannya seperti itu. Ceritanya begini. Di Bani Israel ada seorang bernama Juraij. Wa kana yusalli fi saumah. Dan dia senantiasa sholat sunat di tempat sholat dia.
Ja'at ummu fada'athu. Ibunya manggil, Juraij, Juraij. Kemudian